Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madafan dari Dimas Pananta dari kelas 12 TMID. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kompresor lanjutan materi kemarin. Pemeliharaan rutin atau berkala. Kompresor mempunyai berbagai bagian yang dapat bahan tumbukan yang saling meluncur dengan tekanan permukaan yang besar. Selain itu, getaran mekanisme serta denyutan tekan merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu, jika menginginkan kompresor dalam keadaan tetap baik dan mempunyai umur yang panjang, maka kompresor harus dioperasikan dengan benar serta dilakukan pemeriksaan dan pemeliharaan dengan cermat serta diperiksa secara periodik. Prosedur pemeriksaan rutin terdapat pada tabel di bawah. Jangka waktu pemeriksaan rutin bervariasi tergantung pada masing-masing produk. Jadi, tabel tersebut hanya dapat digunakan sebagai pedoman umum. Pedoman yang lebih terperinci harus diambil dari buku petunjuk dari pabrik kompresor yang bersangkutan. Adapun isi tabelnya: objek pemeriksaan, prosedur dan tindakan, waktu ada setiap 25 jam, setiap 1000 jam, setiap 3000 jam, dan keterangan. Objek pemeriksaan: baut, skrup, dan mur yang kendor. Prosedur tindakannya: kencangkan sepenuhnya dengan kunci atau obeng biasa. Objek pemeriksaan yang kedua: sabuk yang rusak atau sudah longgar. Prosedur yang keduanya: gantilah sabuk yang rusak, geserlah motor jika sabuk terlalu longgar. Objek pemeriksaan ketiga: saringan hisap kotor atau tersumbat. Prosedur dan tindakan yang ketiga adalah bersihkan dengan sikat. Keterangannya: gantilah jika terlalu kotor atau rusak. Objek pemeriksaan yang keempat: penggantian minyak pelumas. Prosedurnya: gantilah minyak, bersihkan ruang engkol dan pengukur permukaan minyak. Objek pemeriksaan yang kelima: kebocoran pada katup udara. Prosedur dan tindakan yang kelima yaitu biarkan katup selama 30 menit dengan tekanan maksimum dan amatilah apakah tekanan akan mengalami penurunan tidak lebih dari 10% dari tekanan maksimum atau 15% untuk kompresor dengan pembebas beban otomatis. Keterangannya: periksalah katup udara jika tekanan turun lebih dari 10%. Objek pemeriksaan yang keenam: membersihkan bagian arang dari pipa keluar dan dudukan pipa. Prosedurnya yang keenam: bersihkan arang dan kotoran lainnya dari bagian dalam pipa dengan sikat. Keterangannya: ganti bila perlu. Periksa juga katup udara jika jumlah arang sangat banyak. Objek pemeriksaan yang ketujuh: membersihkan arang dari katup udara. Prosedur tindakan yang ketujuh yaitu bersihkan arang dan kotoran lainnya dari katup udara dengan sikat tanpa menimbulkan kerusakan. Keterangannya: gantilah perangkat katup jika arang terlalu banyak atau katup pecah. Goresan dan keausan pada cincin dan silinder: gantilah jika ada beberapa goresan atau bila permukaan luar cincin sudah tidak mempunyai kemiringan lagi. Keterangannya: gantilah ketiga cincin sekaligus. Yang kesembilan: membersihkan tangki udara. Bukalah, tutup, dan bersihkan. Lanjut yang ketiga: penanganan kompresor tidak aktif. Jika kompresor tidak aktif untuk jangka waktu lama, kompresor akan berkarat, berdebu, mutu minyaknya menurun,
terjadi pengembunan uap air, pembekuan, korosi karena kandungan gas yang korosif, dan sebagainya. Jika nanti akan digunakan lagi, kompresor bisa mengalami gangguan seandainya tidak dirawat dengan baik pada waktu tidak dipakai. Apabila kompresor tidak digunakan selama lebih dari sebulan, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jika keadaan lingkungan banyak debu, kompresor harus ditutup dengan lembar plastik pada tempat pernafasan, kotak engkol, perapat engkol, tutup katup, pompa minyak, instrumentasi, dan sebagainya. Yang kedua, buka instrumen kemudian disimpan. Yang ketiga, katup-katup harus tertutup sepenuhnya untuk mencegah pipa-pipa kemasukan debu atau air hujan. Yang keempat, minyak pencegah karat atau gemuk harus dilapiskan pada bagian dalam kompresor. Kompresor harus diputar dengan tangan sekali sebulan untuk mencegah karat dan meratakan minyak pelumas. Jika kompresor masih terhubung dengan sumber tenaga listrik, maka dapat dijalankan selama 10 menit tiap hari tanpa beban. Yang kelima, jika kompresor masih terhubung dengan sumber listrik dan tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, sebaiknya semua tombol dikunci supaya aman. Segitu saja pembahasan lanjutan materi kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.